Apakah Alter Ego? Yang Galacticos? Semuanya harus dilewatin. Di map Danger Grass ini. Jadi untuk M7 World Championship Swiss Stage mana suaranya? Alright. Oh. Kenapa ada? Tenang, eksorsis. Sabar Belum apa-apa udah eksorsis lagi di situ ya. Tapi ini akan mencari siapa yang akan lebih dekat menuju tenis indoor Menuju duluan. tenis indoor. Ya di knockout yang sudah menyambut juga nantinya. Tapi dengan kehadiran Benedetta as EXP laner yang dimana mobilitas juga yang akan dicari nih. Untuk penggunaan assassinnya. Apalagi ini bukan kemunculannya pertama juga untuk Ying dengan Benedettanya. Cuman yang nantinya akan kita lihat adalah bagaimana teamfight besarnya. Adu AOE yang sangat-sangat besar dari keduanya. Oke. Udah blink. Ngeblink. Ngebling ya. Mundur dulu. Kalau Blink sih nanti bahayanya bakal ada di ketika selesai dengan Thunder Belt ya. Kasih efek slow, nanti juga dia bisa nabung untuk late gamenya karena akan sangat durable sekali. Emblem match yang dipilih dari Guinevere-nya. Seperti biasa Swift ya ternyata dengan adanya Sun Hunter dan juga pemilihan dari emblem ternyata ke Temporal Rain. Cuma nanti Nino emang harus pinter-pinter nyari momen ini ya. Kenapa? Karena tidak ada purify sama sekali. Strombinnya itu akan bisa sangat dimanfaatkan sekali bro. Iya. Tapi ya, Firmness loh ini Arfi. fairness. Oke, Ying. Masih ada serangan dilakukan dan sekarang terkena Karan Nino. First Blood menjadi milik dari Yangon Galacticos. Namun untuk sekarang Yasuke mencoba masuk tapi itu ada blink padang yang terlalu kuat sepertinya. Ya rotasi yang dilakukan oleh Yangon Galacticos membuahkan hasil yang baik juga ya. 1 point kill terhadap sosok dari Nino. Ini akan menghambat pastinya dari segi growth XP-nya juga. Sementara itu pemain-pemain Yangon Galacticos yang lain masih akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain Alter Ego Esports. Karena mereka akan langsung men-setup menuju ke arah turtle-nya. Wah sampai di-cut loh itu sama Ying. Dan sekarang cukup terlambat mereka mendekat karya dari Turtle-nya. Masih ada what? Yasuke mendadak mendapatkan launch karena Turtle-nya pertama. Sementara sekarang Ying masih berusaha untuk bisa kabur. Hanya saja ini dia serangan dari Alter Ego. Alter Ego, Retribution Yasuke on point dan bahkan Red Manipulation membantu akhirnya Alter Ego mendapatkan keuntungan yang lain yaitu point kill. Sehingga first blood yang harus dialami oleh Nino itu seperti tidak berarti apa-apa. Ya aku sangat mewajarkan mungkin kalau Yangon Galacticos kaget ya dengan gerakan dari Alter Ego yang memang seperti ini. Welcome to Brawl Server. Karena emang selalu Alter Ego identik dengan permainan yang akan sangat mencekik kalian. Tapi Yangon, mereka mendapatkan early yang bagus tapi tidak bisa dimaksimalkan ketika terambil battle retribution-nya oleh Yasuke. Timing karena emang ya Linanya juga dari awal udah ke-trigger kan untuk flickernya. Dan ini dia. Kuda Barbell langsung dipanggil kembali. Siap untuk bisa menghujam ke arah siapapun dengan tombak maut yang dia milikin. Iya, tadi momentum itu pas banget ya Retri dan Yasuke udah gak segan-segan sih buka aja Barbiel. Panggil aja. Itu pedang bulat kayak gitu tuh apa namanya ya? Pak pedang pak, The Outkeeper nama pedangnya. Iya itu tuh kan di zaman kerajaan dulu gitu tuh ya, pedang bulat kayak begitu. Itu bukan tombak pak, Betul. dia bukan Moskov. Iya. Fokus pak. Oke. Oke. Marahin ya. Parahin loh saya. Ya saya pamit ya. Ya jangan dong. Jangan. Lagi leading Alter Ego-nya pak. Iya. Karena Tapi ini sih mungkin dari item ya, karena udah kelihatan banget ada steel leg plate. Mungkin Nino bakal langsung ke CSS Pauldron. Oke. Tapi yang cukup serem juga dari Yingnya udah jadi Heptasis nih ya. Penetrationnya akan lebih besar lagi juga. Sementara Oh buset, langsung aja. Purify. Purify kali ini Arfi, selamat. BMI Purify untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Blink tadi. Dan ini akan menjadi informasi kalau nantinya ada Arfi join the fight. Gak ada Purify, ini akan bisa ditarget nantinya sama Han ataupun Ying dengan Petrify. Wah ini masalahnya juga kayaknya agak sedikit telat jalan ya. Tapi Sungai sudah memanggil harusnya Nino akan hadir. Apakah bakal dibiarkan begitu saja karena udah dateng Yingnya? Oke, dan mendadak mereka akan melakukan sebuah pertempuran tersebut dan ini dia. Blink hampir saja didapatkan namun sekarang Hunter jebak di dalam satu reward manipulation. Coba lihat Yasuke membentang tadi dan juga membuat sebuah barricade. Tapi pada berbeda. Serangan kembali dilakukan antara Nino dan juga Arfi. Mereka membuahkan hasil 1 point kill Han. Down kali ini. Yes, dan tadi yang seperti bahas ya, di mana Ninonya kalah jalan. Oke, pada berbeda. Hijue
tertangkap basah dengan damage yang begitu menyakitkan. Ya harusnya nggak jadi masalah besar ya. Oke lah hijaunya tumbang tapi turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari Yazuke dan akan di-convert menjadi keuntungan yang lain kan orange buff. Udah mulai ditabrak. Han juga ini pastinya akan segan untuk maju. Akankah direlakan? Yep. Iya. Direlakan. Direlakan sih daripada dia ternyata akan menjadi notifikasi ya. Dan Hijume jujur, iya kita tahu semuanya Latin Rancen sedang di buff tapi first item berarti menandakan emang alter ego mau team fight, mau bener-bener cukup damage-nya untuk bisa mengeksekusi. Karena nantinya mungkin Alec yang akan ditugaskan untuk menjadi pemilik dari efek Life Bane. Dengan menggunakan Dominance Ice. Dan sisanya kalau kita lihat dari sekarang, Nino, dia emang gak bisa di-burst. Tapi apakah... Oke, dengan Fist Crack tadi seperti udah dilakukan dengan Father of Guardian. Blink terjebak. Blink harus merasakan bagaimana sakitnya tampolan dari langit itu. Real ini alter ego satisfying banget sih. Backup yang dilakukan. Semua komunikasi dan bahkan tadi di turtle pun yang Ninonya kalah jalan sampai udah nyampe duluan. Itu bagus banget bro. Ya telat jalan bukan berarti telat team fight ya. Yes. Karena mereka emang benar-benar menunggu timing yang tepat untuk melakukan team fight dan counter setup yang indah. Oke, kembali terjadi pertempuran seperti yang Nino mengajak Ying baku hantam, tapi kayak Ying lebih memilih untuk mundur dulu bang, sabar dulu, relax, tenang, santuy. Oh, Yes. Nino ngerti ya gimana caranya pas dia 1v1 laning gitu kan. Wah, dipanggil lagi kuda barbelnya dan sekarang Hannya dikejar mau pergi ke arah mana? Han, Solo kill. lompat, solo kill from Yazuke. Solo kill. Yazuke memastikan bahwa damage yang dia sumbangkan juga cukup. Modal X. Ini ngejar-ngejar Han. Sehingga Han-nya pun tidak nyaman sama sekali. 3.000 dan ini akan semakin bergulir karena alter ego. Dalam keadaan yang sangat-sangat unggul, mereka sabar. Mereka tahu dan mereka nggak terlalu mengambil resiko dengan keputusan yang tergesa-gesa. Mereka tahu pasti geraknya kemana dan mau apa bro. Gue lebih suka timingnya sih. Timing yang mereka bener-bener cari tuh tepat sasaran. Jadi kayak nggak miss, nggak kecepatan, nggak terlalu terlambat juga. Dan sekarang mereka benar-benar membuat Yangon Galacticos overthinking. Yap, ini benar-benar ya. Namun di tempat yang berbeda. Sekarang apa? Turtle of Guardian connect karena dua player. Wow. Merasakan akibatnya. Walaupun turtle-nya berhasil diamankan, tapi setidaknya Han-nya pun berhasil langsung dilumar habis. Ying-nya pun masih berusaha untuk bisa kabur. Namun di tempat yang berbeda, Yazuke dikejar oleh Biasan. Di mana Blink-nya masuk ke area dalam. Aduh. Yazuke menjadi korban, namun coba lihat. Ada pergerakan dari Kari yang tidak terspot. Tapi Nino mencoba untuk bisa mengejar. Terlambat dan Blink-nya terjebak sendirian. Arfi bertemu. Blink-nya mencoba untuk bisa kabur, akankah bisa diamankan oleh Arfi. Tapi Arfi-nya mulai mendekat, didorong lagi satu terakhir dan selamat Blink-nya. Yes, Blink yang ngebling terus ya dari tadi. Mau coba untuk dikejar, bahkan Arfi sampai tadi buka Purify. Oke, tapi alter ego dapetin outer middle turret. Dapetin lagi beberapa keuntungan yang bisa dimaksimalkan, tapi pelan-pelan. Yangon Galacticos juga dapetin momentumnya, Prof. Aku lebih nggak sabar untuk team fight besar sih. Apa yang akan direncanakan oleh Nino dan juga Alec. Kita udah lihat 2 kali combo yang begitu dinamis. Connect banget ya. Connect banget dari Nino dengan menggunakan Stormbind. Alec follow up dengan AOG. Dan sekarang keduanya sedang dalam keadaan yang emang dibilang fall off enggak. Dan walaupun tadi Nino sempat kena gank di awal game, tapi ternyata stabil-stabil aja gamenya. Nggak yang begitu benar-benar dirugikan di sini. Sementara Arfi udah punya ruang untuk farmnya, tinggal 1 item lagi, Corrosion, untuk melengkapi Swift Trinity. Iya, begitu pun dari Stitch ya. Karena Stitch-nya dari tadi masih aman banget loh, belum ada point dead sama sekali. Dan ini yang akan jadi masalah nantinya untuk alter ego kalau mau main front to back. Jadi tinggal melihat siapa yang penempatan skillnya lebih on point dan siapa yang nantinya sinkronisasinya lebih nyambung satu sama lain. Dan ini Alec, Kuat banget mereka defense atasnya loh. nah mereka nggak mau kehilangan atas sih lebih tepatnya. Dari tadi bro. Karena mereka bakal tetap coba buat main di bottom lane. Ying Konsil. juga. Sekarang ada konsil Hijume. Hijume ada flicker yang harus dikeluarkan pula. Yap, oke ini lebih ke react untuk nyari aman aja ya Hijumenya. Daripada dia tumbang akan berbahaya karena Lord udah mulai dicicil, ditarik dan dipancing pastinya dari Yangon Galacticos untuk membuat dari alter ego keluar. Dan Oke. dicarilah informasinya oleh Alec terlebih dahulu. Karena sekarang Blink di dalam rumputan. Ada Lina yang mencoba untuk bisa memberikan gangguannya juga. Alec masih berjibaku sendirian saja. Unbreakable ke arah yang berjauhan. Masih cukup menahan ya dari AOG dan juga Revitalize-nya. Karena itu bakal ngebuat dari Yangon nanti bakal Mendadak.
Loh, apa yang terjadi? Apa Guardian bahkan tadi real one manipulation mau sekarang coba lihat Ninonya. Harus mundur terlebih dahulu, belum ada jatuh korban. Namun sekarang Blink! Hampir saja Blink bisa didapatkan. Namun sekarang Han bersembunyi. Han, ini begitu mengerikan. Yap, gak ada Han, tapi Alex. Walah tertangkap langsung dilompatin Spatel Migration. Tapi dicuekin sepertinya Alex. Ya Alex bukan target yang diinginkan oleh Han ya. Dia lebih ke sabar dulu dan akhirnya reset lagi untuk keduanya dari segi upaya untuk ngepoke dari Lord duluan tadi untuk Yangon Galacticos. Tapi hal Alter Ego mereka harus aware sih dimana keberadaan dari Han kayak tadi. Itu kalau lengah dikit, Arfi yang gak punya Purify bisa jadi korban. Udah pasti ya, tapi udah kejawab kayaknya. Kenapa Sora memiliki win rate 0% di Swiss Stage? Karena semua pemain udah ngerti banget kalau ada Sora ya menghindar sejauh mungkin. Oke. Namun kali ini Jume-nya malah tertangkap basah. Tapi Blink-nya pun langsung mendapatkan balasan yang cepat. Daripada berbeda, Ying-nya pun menjadi korban. Namun sekarang Stitch-nya mengantarkan damage yang sangat besar ke arah Yasuke. Hampir Yasuke bisa mendapatkan ke arah Stitch. Tapi Lidahnya satu terakhir gagal mendorong. Lina masih dikejar dan mereka semua sangat bijaksana. Mereka mundur, tidak mau memaksakan. Iya, satu tukar dua ya. Hijume tumbang tapi Ying Blink pun menjadi ganjaran sehingga kali ini dari Alter Ego Esports mereka take over Lord-nya. Alter Ego berhasil untuk bisa kembali menguasai teamfight yang mereka inginkan. Tuh Alter Ego yang sekarang tuh kayak gini Gila. bro. Bisa ngitung. Ya tentunya thanks to Coach Sever yang menanamkan mindset. Jangan main jelek, itu udah di-delete. Mainnya sekarang emang harus main bagus, harus main rapi. Makanya lihat Alter Ego. Mereka punya keunggulan yang begitu luar biasa. Iya. 4.000 gold. Ini revamp sih. Pasifnya udah gak ada. Dan lihat Yasuke, item kedua Brute Force. Untuk mengurangi efek sisinya karena dia tahu lawannya adalah Chushin, lawannya adalah Guinevere. Dia ingin menghindari efek-efek yang akan membuat Leomord-nya jadi useless. Dan sekarang baru selesai dengan Endless, gak akan ada masalah karena dia punya damage. Buset dia apa terlalu Guardian dan itu connect! Wow! Blessing juga dari Arfi! Walaupun untuk kali ini Arfi terkena impact tadi seperti dari Petrify. Mau tidak mau tapi setidaknya ada Stitch yang memang sudah dihilangkan dengan cukup cepat. Lordnya masuk, Lordnya hilang tapi mereka mendapatkan beberapa pertahanan lagi. Itu dia dash dari Kari yang gak terlalu jauh sampai akhirnya AOE dari Aduh, sakit AOG pisan. yang kena juga. Tumbang akhirnya dan Alter Ego Esports base turret tengah berhasil mereka hancurkan. Atas Oke, juga. dan sekarang kuda berbeda kembali dipanggil Lidahnya, hampir menjadi korban dan atas. Kembali dirumpuhkan, benar-benar DNA Brawl Server di bawah habis-habisan sama Alter Ego hari ini. Ya Brawl Server tapi dalam keadaan yang sangat disiplin. Iya. Mereka gak gegabah loh untuk in and out kayak gimana tapi lihat Ying Oi. maju. Oke, lo, what happened? Tembok yang sudah bola pun mau dihantam kembali, namun sekarang ada Spatel Migration yang begitu mengerikan tadi connect. Tapi sekarang hanya berhasil kabur, dikejar oleh Yasuke di bagian belakang, Spatel Migration kembali. Alec masih ada Immortal Yik yang mencoba untuk bisa maju dan juga mengajar dan menghantamkan bagaimana damage yang mereka miliki, tapi shutdown. Alec menjadi korban. Ya Immortalnya pecah tadi dia mau coba untuk nangkep ke arah Stitch. Tapi ada backup-an dari Lina yang ngeganggu banget dengan crowd control dari segi lantern flare-nya juga. Sampai akhirnya Stitch masih pede lagi untuk maju dan sedikit defensif yang menguntungkan untuk Yangon Galacticos lah ya. Mereka bisa keluar dari zona persembunyian ya dan bahkan menghancurin outer middle turret. Iya, karena Alter Ego-nya juga tadi kayak terlalu dive. Dan terlalu terpisah karena emang terbagi menjadi dua untuk team fight-nya. Buat sekarang Stitch-nya udah punya satu senjata yang cukup untuk menjawab bagaimana kehadiran dari Yasuke dan juga Arfi. Wind of Nature. Efek dari Wind Enchant-nya yang nanti bakal membuat semua physical damage yang akan ditahan terlebih dahulu bagi Stitch. Dan ini yang akan dicari sama Yangon Galacticos late game dari Kari. Karena untuk kekuatan front to back, mereka kuat banget. Konsil. Oke, konsil. Banar pergi tapi Blink menghancurkan itu semuanya. Ya Alex sebenarnya gak lepas ya matanya untuk Stitch terus menerus. Cuman hati-hati ya, hal-hal kayak gitu kadang bisa jadi bahaya kalau kejauhan. Tapi Han-nya juga bahaya sih, 3 hit loh itu. Oke juga. Ya, karena balik lagi ya, Marksman Trinity. Semakin lama game berjalan, di mana Hunter Sword-nya juga akan semakin lebih mematikan lagi. Dan halo, kamu. Cuek ya tapi ya. Cuek sih itu. Ngapain juga mau baku hantam berdua. Cuma dengan adanya cicilan-cicilan dari Arfi, memanggil lagi adanya Yangon Galacticos untuk berada di area dari Lord. Tapi lihat di mana Blink berada. Tidak terdeteksi. Ya ini flanking-flanking yang akan mengerikan sih sebenarnya ya.
akan seperti apa awareness yang dimiliki oleh Alter Ego dan Blink Conceal. Oke, Blink udah berhasil mendapatkan seperti Wah, karya kudanya. Yasuke dan kuda Barbielnya pun terlewat. Begitu mengerikan tapi real one manipulation. Itu pada berbeda, Patrol Guardian Stitch sedikit lagi dikejar oleh Arfi. Satu terakhirnya. Stitch down. Dan hanya pun kehilangan arah. Masih ada Arfi mencoba untuk bisa mengejar. Arif tiba dikeluarkan. Mau kemana Han? Masih ada Winter Crown. Tapi tidak akan mendukung lama karena selesai. 3 player dari Yangon Galacticos menjadi notifikasi. Iya, Super Wave Minion yang akan dihantarkan oleh Alter Ego. Hanya misalkan 2 pemain dari Yangon, akankah mereka bertahan? Oke. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Mereka lebih memilih Lord. Tapi Nino menjadi penjaga gerbang di situ. Iya, dijagain, dipandangin dari kejauhan untuk tidak mendekati ke area Lord yang akan coba dieksekusi oleh Alter Ego. Arfi sendirian tapi Ying gak gentar. Ying bakal coba untuk maju. Oke, Alek dihajar oleh Ying. Sementara sekarang Arfi tepat berada di depan Lord menunggu kehadiran dari Yasuke. Kan seperti apa lagi? Ada position yang begitu baik tadi dimiliki oleh Blink. Tapi ketahuan sekarang posisinya dan mereka mempercepat untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Blink dipaksa mundur. Yap, dan harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan ya. Penjagaan yang maksimal dilakukan oleh Alter Ego Esports. Dan Lord berikutnya ini akan semakin membuat dari Alter Ego enak karena udah gak ada base turret lagi. Mereka bakal straight dan mengawal Lord tersebut. Sama dengan Malefic Gun dan Wind of Nature. Arfi, good eye, mata yang bagus banget untuk targeting yang dia tuju. Karena memang dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya langsung direct attack aja ke Stitch. Paksa Wind of Nature-nya keluar. Karena memang semakin lama game berjalan, Karinya akan semakin lebih mematikan. Dan Nino mencari celah, Nino juga menunggu flicker yang dia miliki. Karena dia udah cukup banget dari segi item, dia nggak bakal dengan mudah untuk bisa ditumbangkan. Kecuali kalau Nino diangkat-angkat nih sama Lina terus di basic attack sama Stitch. Oke, wait. Nih kenapa nih? Bertiga nih. Oke. Tapi sekarang Lord akan masuk ke dalam area Patrol Guardian. Korek tadi karena beberapa pemain begitu baik. Kombinasi strobitnya dan sekarang base-nya coba lihat. Base-nya? Sedikit lagi. Base-nya bisa ditumbangkan dan ini dia. Alter Ego dihina tidak tumbang di